Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa dengan NIM G00242114. Hari ini saya akan mengerjakan laporan 1 dari anatomi di blok 2.1. Untuk laporan yang pertama adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, mekanisme ereksi yaitu parasimpatis. Untuk mekanisme ejakulasi yaitu simpatis. Ejakulasi itu lebih tepatnya ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu emisi atau substansi ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pas prostatika. Lalu yang kedua ada ejakulasi, yaitu substansi ejakulasi keluar dari OUE. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme ereksi terlebih dahulu. Jadi untuk mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis semen sakral 2-4, sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Untuk mekanisme ereksi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada stimulasi saraf, yaitu ereksi diawali oleh rangsangan baik secara fisik atau sentuhan maupun psikologis atau pikiran, visual, dan suara. Rangsangan ini direspon oleh otak dan sumsum tulang belakang yang kemudian mengirimkan sinyal ke saraf penis. Lalu yang kedua ada pelepasan nitrik oksid. Saraf yang teraktivasi akan melepaskan nitrik oksid yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah di penis. Yang ketiga ada aliran darah meningkat, yaitu pelebaran pembuluh darah atau vasodilatalis yang menyebabkan darah mengalir lebih banyak ke jaringan erektil atau corpus cavernosum. Lalu yang ketiga, pada saat yang sama, vena yang biasanya mengalirkan darah keluar dari penis akan menyempit, sehingga darah terjebak di dalam penis dan membuatnya menegangkan. Lalu yang keempat, ada terjadinya ereksi. Dengan banyaknya darah yang masuk dan sedikitnya darah yang keluar, tekanan dalam penis meningkat, yang menyebabkan ereksi yang stabil. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme ejakulasi. Jadi mekanisme ejakulasi sendiri itu terdiri dari 2 proses, yaitu emisi dan ejakulasi. Untuk emisi sendiri adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Untuk reseptornya sendiri itu ada kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh. Afferents oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsangan menuju segmen lumbalis 1-3 efektor. Selanjutnya, mekanisme ejakulasi itu dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap yang pertama itu ada tahap emisi atau pengumpulan air mani. Jadi itu juga dijabarkan menjadi 4 poin. Yang pertama ada stimulasi seksual yang semakin meningkat, mengaktifkan sistem saraf simpatik. Lalu yang kedua, sperma dari testis bergerak ke epididymis, kemudian ke vas deferens. Lalu yang ketiga, ada kelenjar proses dari vesicula seminalis, menghasilkan cair air mani yang bercampur dengan sperma. Lalu yang terakhir atau yang keempat, cairan semen terkumpul di uretra posterior, bersiap untuk dikeluarkan. Lalu ada tahap yang terakhir tahap yang kedua, yaitu ejakulasi atau pengeluaran air mani. Itu juga dijabarkan menjadi 4 bagian. Jadi untuk yang pertama adalah saat mencapai titik klimaks, otot-otot di sekitar uretra dan dasar panggul berkontraksi secara ritmis. Lalu yang kedua, tekanan yang dihasilkan mendorong air mani keluar melalui uretra. Yang ketiga, otot sphincter kandung kemih menutup, sehingga urin tidak bercampur dengan air mani. Lalu yang terakhir atau yang keempat,
yaitu setelah ejakulasi, sistem saraf parasimpatif aktif kembali, menyebabkan penis kembali ke keadaan tidak ereksi atau detumescence. Sekian penjelasan dari saya untuk laporan 1 mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jika ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.